Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Kita kembali bersama akan membuat resume fundamental saham. Kali ini kita membuat laporan keuangan triwulan 1 2024. Ada 4 emiten yang akan kita bahas, yaitu ADMR, Akra, Apich, dan Arto ya. Pembahasan kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, atau tepatnya adalah studi bagaimana kita membuat deskripsi dari data dan angka-angka untuk sampai kepada kesimpulan pribadi berupa opini ya. Ini bukan perintah untuk melakukan aksi atau beli atau jual, karena ini hanya sebagai bahan pembanding, karena setiap investor itu mempunyai pola dan pemikiran yang berbeda-beda ya. Analisa ini berdasarkan analisa fundamental, khususnya value investing ya. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 ya. Ada 4 tadi ya, laporan keuangan triwulan 1 yang kita bahas, yaitu ADMR, Akra, Apich, dan Arto ya. Oke. Kita cek ke saham, ke laporannya ya. Sebelum kita lanjut, apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Saya juga sudah membuat playlist yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi ya. Jika ingin mengetahui saham-saham yang sudah saya bahas, bisa diklik di link tersebut ya. Oke, yang pertama ini kita akan membahas ADMR. ADMR ini adalah perusahaan induk yang menjalankan usaha pertambangan dan perdagangan batubara metalurgi ya. Batubara metalurgi ini istilahnya adalah batubara yang kualitasnya tinggi ya. Jadi ini batubaranya kualitas tinggi ya. Bukan batubara yang misalnya untuk PLTU, tapi ini untuk batubara untuk pembuatan bahan-bahan yang memerlukan tingkat panas yang sangat tinggi ya. Baik, perusahaan ini berada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah tepatnya ya. Baik, berdasarkan laporan yang kita dapatkan di sini, yang pertama bahwa nilai perusahaan itu 424, harga sekarang ini 1345 ya. Harga sekarang berarti sudah 2 kali lebih tinggi daripada nilai perusahaannya ya. Jadi ini investor yang sudah menghargai lebih tinggi ya daripada nilai perusahaannya. Bisa saja ini artinya investor sangat menaruh harapan dengan perusahaan ini ya. Tetapi bagi kita yang belum membeli ya, tentu saja ini sudah harganya sudah jauh melampaui dari nilai perusahaannya ya. Baik, yang kedua, dari segi valuasinya ya, dari segi keuntungan perusahaan itu ternyata perusahaan ini ya dihargai ya untuk beli itu maksimal 1.800-an, sekarang 1.300-an. Ada diskon 26%. Jadi untuk harga, untuk nilai beli ini masih tergolong murah. Jadi ada 2 perbedaan di sini yang agak mencolok untuk valuasi ya. Dari segi nilai perusahaannya dia sudah tinggi dihargai oleh investor, tapi dari segi valuasi sekarang ini sudah sangat murah ya. Sekarang tinggal kita konfirmasikan dengan dividen ya. Ternyata mungkin karena perusahaan ini perlu banyak investasi dulu ya, sehingga
perusahaan belum membagikan dividen ya, perusahaan belum membagikan dividen. Mungkin karena itu tadi CapEx-nya, investasinya masih perlu investasi yang banyak sehingga hasil belum terlalu menghasilkan ya. Bisa saja, tetapi kalau kita melihat dari segi IPS-nya ya, IPS-nya ini 181, coba kita cek dulu ya, 181, dan book value-nya ini 424. Sorry. Kita ulang 100. Coba kita ulang. Ini 181 dibagi 424, sekitar 42% ya. Sekitar 42%. Ini sebenarnya untungnya banyak, tetapi kenapa belum membagikan dividen, ya. Oke, nanti kita cek lagi ya. Nah, yang berikutnya dari segi dana yang tersedia, dana yang tersisa setelah operasi atau usaha itu 3 triliun ya, hampir 4 triliun, atau setara dengan, kalau TTM-nya ini Rp91 per lembar saham. Ini 21%, berarti free cash flow-nya ini sangat besar ya. Free cash flow-nya ini sangat besar ya. Kemudian juga di sini hutangnya sangat kecil ya, dari segi ketahanan perusahaan. Hutang berbunga dan tak berbunganya ini kecil sekali, dan cashnya pun 443, ini besar ya. Ini dari segi data ini mungkin kita perlu cari lebih jauh ya. Kemudian dari segi kepemilikan, ini masyarakat juga kecil, hanya 14%. Maksudnya di sini adalah masyarakat yang di bawah 5% dan bisa bertrading ya, yang tidak berinvestasi, itu maksudnya hanya 14%. Kemudian di sini semua sahamnya ini dalam bentuk digital. Nah, yang saya concern lagi di sini ini saja ya. Dari segi pendapatan ini termasuk besar ya, tadi sekitar 42%. Kemudian free cash flow-nya juga besar ya, dan current ratio-nya juga besar. Kalau menurut saya pribadi, semestinya di sini ya bisa membagikan dividen yang besar ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi di sini valuasinya pun murah ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi di sini semestinya perusahaan bisa membagikan dividen yang besar ya. Saya hanya concern di situ saja. Untuk masalah dari book value itu sudah tinggi, tidak terlalu masalah. Namun dari segi dividen ini saja ya. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi, ini sebaiknya kita menunggu ya, beratnya nih di 2024 ini apakah ada misalnya di UPS ada dibagikan dividen. Nah, kita tunggu di sini ya, semestinya ya. Coba kita ambil istilahnya reka-reka 50%, dengan 40% mungkin sudah bisa nih ya, sekitar 40% saja dibagikan keuntungannya, ini sudah bisa 5% itu tadi ya. Nah, mungkin jadi di sini kalau menurut saya untuk perusahaan ini jelas yang pertama adalah kita menunggu dividen, itu saja ya. Perusahaan ini bagus untuk kita istilahnya berinvestasi, cuma cukup satu saja yang kita tunggu, dividennya harus ada ya, itu saja. Baik, kita masuk ke pembahasan yang nomor 2 tadi ya. Yang kedua ini Akra ya. Akra ya. Baik, jika Anda menemukan video pendek tentang pembahasan ini ya di Facebook ataupun di YouTube, silahkan klik di bagian paling bawah itu
tonton video ataupun linknya untuk menemukan video lengkapnya tentang pembahasan kita ini. Baik, AKR Corporindo ya, kemudian kode tikernya AKRA, adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur logistik, perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar, distribusi BBM dan pertambangan dan perdagangan batu bara ya. Ini istilahnya hampir semua ya. Ini hampir semua ya. Mungkin bisa juga kita anggap sebagai holding ya. Tapi kalau yang saya lihat bahwa AKR ini kalau di tempat saya itu ya, yang paling kita tahu bahwa AKR ini adalah SPBU yang paling sering kita lihat lah. Seperti itu yang paling sering kita lihat ya. Kegiatan usaha perseroan terkait BBM adalah bentuk distribusi ya. Itu yang paling sering kita lihat. Nah, distribusinya itu BBM bersubsidi ya, dan BBM non subsidi ya. Untuk yang lainnya bidang usahanya adalah logistik, jasa pengangkutan, penyewaan gudang, tangki, perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, dan yang sejenisnya ya. Baik, sekarang kita bahas tentang perusahaannya di laporan triwulan 1 2024 ya. Perusahaan ini ya sudah dihargai ya, harga sekarang 1.500-an, nilai perusahaannya itu hampir 600 ya. Berarti di harga sekarang perusahaan ini dihargai 1,69 kali ya daripada nilai bukunya ya. Berarti untuk menyamakannya berarti perusahaannya harus meningkatkan kinerja ya. Baik, yang kedua dari segi valuasi, maksimal beli kita kan 1.300-an, sekarang sudah 1.500, berarti ini juga dalam valuasinya sudah valuasi mahal ya. Jadi untuk valuasi ya, perusahaan ini sudah dihargai tinggi ya. Mungkin istilahnya dari segi perusahaan ini, perusahaan untung besar ya, maksudnya perusahaan punya keuntungan yang besar, 138/591. Ini keuntungannya sekitar 23% ya, termasuk besar. Berarti perusahaan ini kalau menurut saya pribadi bahwa valuasi yang tinggi ini kemungkinan besar adalah dikarenakan memang investor melihat bahwa perusahaan ini bagus ya. Mungkin seperti itu pemahaman saya ya. Yang kedua kita melihat dari segi dividen. Ini dividennya sudah 89,93. Ini berarti sangat besar ya. Sudah mendekati 100. Dan DPR dan dividen yield-nya pun juga 7,8, ini termasuk besar ya. Nah, kalau melihat data yang kita dapat ini, saya mengambil hipotesa bahwa berarti memang di sini banyak investor besar sudah masuk dan harganya sudah naik tinggi ya. Kita yang belum beli mungkin ini terlambat, bahasanya kalau menunggu di harga murah ini terlambat ya. Tetapi bagi kita yang mau tetap berinvestasi dengan 7,8% ya, dengan mengharap dividen saja, ini bisa saja, tetapi jangan terlalu berharap dengan istilahnya capital gain. Tapi kalau kita mengejar dividen, ini bisa saja. Kemudian dari segi free cash flow ya, dana bebasnya ya, alur kasnya yang kelebihan ini 4 triliun, atau ini untuk kuartal 1 ya, tapi untuk tahunan ini setara dengan 205. Ini berarti hampir 50% juga ya, bukan, ini sekitar 30%, 34% ya dari
dari nilai keseluruhan. Berarti ini sangat besar ya free cash flow-nya. Free cash flow-nya sangat besar. Nah, ini tampilan bahwa perusahaan yang free cash flow-nya besar ya bisa memberikan dividen yang besar. Nah, seharusnya seperti itu ya. Bahwa dengan dana atau kelimpahan yang besar bisa memberikan dividen yang besar tadi ya. Baik, sekarang dari hutang 46% aman sebenarnya ya. Aman, belum 50%, tapi di sini ada sedikit bahwa hutang tak berbunganya ya, hutang tak berbunganya yang melebihi kriteria kita bahwa dia lebih besar daripada modal ya. Ada leverage sedikit di sini ya. Ada mungkin perusahaan bisa saja menghitung bahwa mereka mampu mengendalikan, bisa ya, bahwa dengan sipir itu misalnya bisa, tapi kalau kriteria saya itu terlewati ya. Kemudian dari segi kepemilikan, bahwa masyarakat yang di bawah 5% itu 36% sebenarnya sudah termasuk besar, tetapi masih dalam batasan yang bisa diterima. Dan yang diperdagangkan juga 52%, ini masih termasuk dalam kategori yang aman saja ya. Baik, sekarang dari data yang kita dapat, mungkin saya mengambil kesimpulan bahwa perusahaan ini valuasinya mahal. Kenapa? Karena dividennya besar sehingga banyak yang sudah masuk ya. Kita mungkin agak terlambat di sini, tetapi bagi yang masih ingin tetap berinvestasi mungkin bisa saja ya, tapi hanya berpedoman pada dividen. Untuk capital gain mungkin ada dua kemungkinannya ya, naiknya mungkin tidak terlalu dan bisa saja turun ya. Tapi kalau misalnya kita tetap saja mempertahankan, mungkin fokus kita di sini hanya dividennya saja ya. Kecuali memang ada istilahnya momentum tertentu ya. Oleh karena itu saya tapi ada satu hal lagi ini, hutang tak berbunganya ya, hutang tak berbunganya di sini awas. Oleh karena itu saya menyimpulkan menunggu hutang tak berbunga dan valuasi membaik itu ya. Oke, kita lanjutkan dua pembahasan. Kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu pitch. Sekali lagi, jika pembahasan kita ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, kita akan membahas yang ketiga ya. Ini Pacific Strategic Financial atau kode tikernya APIC ya. Ini bergerak di bidang investasi dengan menjalankan usaha di bidang perdagangan efek, manajer investasi, dan pengelolaan keuangan serta lembaga pembiayaan lainnya. Ini berarti mungkin sekuritas ya. Baik, kita lanjut ke laporan keuangannya ya. Yang pertama ini dari segi nilai perusahaan dulu ya. Harga sekarang ini 1.100, nilai perusahaannya hanya 209 ya. Berarti harga sekarang ini sudah 4 kali lipat lebih mahal ya daripada nilai perusahaannya ya. Berarti ini perusahaannya yang harus meningkatkan kinerja mereka untuk sampai ke harga tadi ya, karena sudah dihargai tinggi ya. Kemudian yang kedua di sini adalah dari segi valuasi ya, apakah boleh beli sekarang sudah bisa atau tidak, adalah maksimal beli kita ini hanya di Rp82 ya. Maksimal beli di Rp82, sekarang harganya 1.100. Berarti ya
harga sekarang ini oleh investor itu ya sudah 12 kali lebih mahal ya. 12 kali lebih mahal dari yang seharusnya ya. Jadi untuk valuasinya kalau menurut saya di sini sudah ketinggian ya. Valuasinya sudah ketinggian. Kemudian kalau saya pribadi, tapi ini opini saja ya. Bagi Anda silakan buat pendapat sendiri bahwa kalau saya pribadi itu minimal EPS itu ya 10 lah, harus di atas 10 ya, baru saya mempertimbangkan. Cuma untuk pembahasan ini ya kita tulis saja bahwa sini 8 sehingga 82 ya valuasinya sudah mahal untuk perusahaan ini kalau menurut saya ya. Anggap saja berarti di sini investor sudah menghargainya terlalu tinggi ya. Yang kedua konfirmasi lagi dengan dividen. Ternyata perusahaan tidak membagikan dividen ya. Perusahaan tidak membagikan dividen. Nah, dari segi investor ini mungkin investor akan berpandangan bahwa perusahaan ini belum friendly dengan investor. Bisa saja di sini istilahnya mungkin keuntungannya yang belum bisa untuk dibagi, bisa juga ya. Nah, kita berasumsi bahwa dengan harga yang tinggi ini ya, dari dua data yang kita dapat ini, kemungkinan di sini adalah yang dikejar ini oleh mereka yang membeli saham ini adalah capital gain berarti ya. Baik, sekarang kita lanjut ke free cash flow-nya ya. Dari segi uang yang sisa uang yang dipakai dalam berusaha ini tersisa 88 miliar ya, atau untuk TTM-nya tersisa 8 rupiah per lembar saham. Untuk TTM-nya ini berarti ada 3,45%. Jadi kalau menurut saya kalau bukan minus ini masih dalam kategori yang aman, karena ini perusahaan finansial ya. Untuk current ratio ini tidak terlalu jadi masalah. Cuma di sini kalau menurut saya pribadi, hutang berbunganya sudah melebihi kriteria kita ya. Hutang berbunganya sudah melebihi kriteria kita di sini ya. Nah, untuk finansial ya, hutang tak berbunga ini tidak masalah sampai mungkin 800-an tidak masalah. Nah, jadi di sini hutang berbunganya yang perlu kita concern lagi ya. Terakhir, itu tadi dari segi ketahanan perusahaan ya. Sekarang dari segi kepengandalian. Nah, di sini ini masyarakat di bawah 5% ya. Masyarakat di bawah 5% yang bertrading di sini 65%. Nah, di sini adalah berarti masyarakat sebagai pengendali di sini. Dan dikonfirmasi dengan jumlah saham itu seluruhnya bisa ditradingkan. Nah, kalau menurut saya pribadi bahwa di sini ini mengkonfirmasi bahwa masyarakat ini betul-betul menjadi yang terbesar di sini ya. Ini tentu saja menyulitkan apabila sudah masyarakat yang menguasai keseluruhan saham. Tapi kita tidak tahu bagaimana di belakangnya. Tetapi secara umum di sini bahwa masyarakat non warkat yang di bawah 5% dan bertrading ini yang menguasai banyak memiliki sahamnya. Oleh karena itu ini banyak yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini mesti adalah non warkatnya ini ya. Menunggu non warkatnya ini kembali menjadi ya di bawah 40 lah kalau menurut saya ya. Menunggu
turun lagi di bawah 40. Yang kedua, maksudnya gini apa? Menunggu ada pengendali ya. Menunggu ada pengendali masuk. Ada istilahnya perusahaan besar masuk lagi dan mengendalikan saham ini. Yang kedua, tentu saja hutang tak berbunganya juga harus hutang berbunganya harus dinormalkan, kemudian dividennya juga harus normal ya, maka otomatis semuanya itu nanti akan membuat valuasinya juga menjadi baik. Jadi banyak yang harus diperhatikan di sini ya, yang mungkin perusahaan harus perusahaan harus meningkatkan kinerja mereka sehingga hutang berbunganya turun ya, sehingga nanti dividennya bisa membaik sehingga bisa mungkin yang pertama tadi apa, harus ada pengendali yang masuk sehingga bisa mengendalikan perusahaan ini ya menjadi jauh sehingga kinerja bisa diperbaiki. Mungkin begitu ya yang paling penting dulu. Baik, yang terakhir kita akan membahas Arto ya, Arto atau bank. Sebelumnya ya, perusahaan Arto sekarang namanya Bank Jago Tbk ya. Jadi sebelumnya ini dikenal dengan nama Bank Artos Indonesia ya. Kemudian pada tahun 2020 berganti menjadi Bank Jago ya. Kemudian di tahun 2020 juga mereka bekerja sama dengan Gojek ya, membuat layanan keuangan pembayaran digital namanya GoPay ya. Namanya GoPay. Jadi Gojek masuk menjadi pemegang saham di sini ya. Pada 2021, GIC Private Limited memberikan komitmen dan menyuntikkan dana untuk memperkuat Bank Jago ya, dalam memberikan solusi keuangan digital. Ini Bank Jago ini adalah bank digital ya. Jadi banknya ini tidak ada istilahnya punya kantor cabang, mereka hanya banknya bank online ya. Baik, kita akan bahas perkembangan Bank Jago. Untuk nilai perusahaannya itu 605, harga sekarang 2.300. Ini masih harga sekarang ya. Ya, harga oleh investor sekarang ini masih 2,8 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya ya. Ini masih bagus, kalau yang dulu sampai 18 ribuan ya, bahkan jauh lebih tinggi ya. Nah sekarang ini sudah menurun, meskipun masih tinggi tetapi sudah jauh lebih menurun ya. Kemudian lagi IPS nya 5,5 sehingga maksimal beli ini Rp55 ya. Jadi kalau kita mau membeli saham ini, kalau menurut perhitungan kita bahwa maksimal kita membeli, kalau mau membeli saham ini di harga Rp55 ya. Sekarang ini masih di 2.300. Nah, harga wajarnya di 55. Jadi secara hitungan kita ini valuasinya masih mahal. Kalau sekarang kita konfirmasi dengan dividennya, ternyata perusahaan ini tidak membagikan dividen ya. Berarti kalau menurut saya pribadi, dengan valuasi yang mahal dan tanpa ada dividen, berarti harga yang naik ini kemarin lebih kepada investor itu mengejar capital gain ya. Investor itu mengejar capital gain. Baik, kita lanjut ke free cash flow. Saat ini perusahaan ya, free cash flow-nya di triwulan ini, di triwulan 1 tadi 2 triliun ya. Untuk TTM-nya ini setara Rp148.
dibandingkan dengan nilai bukunya ini 24%, berarti free cash flow-nya aman ya. Perusahaan ini punya free cash flow aman. Mereka tidak punya hutang ya. Hutang tak berbunganya 168 ya, termasuk aman juga ya. Current ratio-nya tidak kita hitung ya, current ratio-nya tidak kita hitung. Hutang berbunga dan tak berbunganya aman ya. Kenapa? Karena maksimal hutang tak berbunganya itu kan di sekitar 1000. Tetapi ya untuk bank biasanya kalau yang wajar-wajar itu kan sekitar hutang tak berbunganya itu di sekitar 500-an ya. Ini 168. Ini mungkin termasuk terlalu sedikit ya. Oke. Kemudian untuk trader ya, maksudnya investor yang bisa menjual belikan saham mereka dan mereka ini bisa berjual beli dan di bawah 5%, ini hanya 27% ya, aman. Tapi sahamnya ini hampir semuanya, kalau tidak semuanya, ini sudah dalam bentuk digital ya. Baik, kalau melihat data yang kita bahas di sini ya, saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini atau emiten ini ya sudah dihargai tinggi karena ini lebih ke hype untuk capital gain-nya itu ya. Sedangkan untuk kita yang investing atau investor ini masih harganya masih di atas kemahalan dan kita tidak mendapatkan keuntungan dari menunggu kita. Nah, karena itu untuk perusahaan ini kalau kita mau masuk tentu dua yang kita tunggu ya. Yang pertama dividennya dan valuasi membaik. Jadi ada dua hal ini yang menjadi concern utama kita ya. Oke, baik. Sebelum lanjut kita ingin mengulang lagi bahwa ke semua saham ini perlu kita menunggu beberapa hal penting tadi ya, baru kita bisa merancang atau melihat langkah berikutnya. Demikian pembahasan kita tentang ADMR, AKRA dan APIC serta ARTO ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.